Itu sebelum kitab ini lahir, bahasanya kitab Amsilah Tasrifiyah itu lahir, itu ada kitab pendahulu sebelum ini, sebelum Amsilah Tasrifiyah bahasanya. Ini masih berjalan mulai dulu sampai sekarang. Iya. Terkenal. Saya nggak bayangkan tahun sakmonten yang musonef lah ini, katakanlah zaman-zamannya Yai Muhayyin. Ini bikin apa? Punya pikiran bikin seperti ini tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini seluruh pemirsa kita kembali di Kilatan Podcast Ngaji Kitab Turos Nusantara. Dan kita juga menghimbau ya Camin bahwasanya sebentar lagi juga mau Lebaran. Betul. Untuk yang mudik silakan mengikuti mudik gratis. Lek ono, lek gak ono ya aja sepeda motoran. Ya gak ono mudik gratis sing sak mangane kan enek sak sangune. Iya, kadang kan wong mudik itu gawanane akeh Camin. Ganti gawane ono mburi bojone sing ono ngarep digonceng. Mudik gratis sing gak enek prosedural itu gampang. Apa ya? Ya melok padene, melok budene. Iku nu deh. Tapi ini akhir-akhir Ramadan, jadi perbanyak amal, perbaiki. Tadi semakin akhir iku lek iso kualitasnya semakin banyak amalan. Benar, makanya ono satu riwayat itu mengatakan bahwasanya barang siapa yang tidak memberikan THR kepada istrinya maka pintu akan tertutup rapat sampai waktu yang tidak ditentukan. Iku riwayate sapa? Keluarga. Ibu. Oh iya. Iku riwayat aku maca iku langsung mau sak kolo iku aku langsung dek gak maca maneh aku. Wah, ya banget pokoknya. Kamu kudu ditingkatno, lek sembayang kudu ditingkatno. Misale kamu biasa apa iku jenenge lek traweh dehisor. Saiki tingkat loro. Alah. Dadi rada munggah titik ngono lho. Tapi perubahan itu alhamdulillah Jamin ternyata barokah ya. Traweh wis mulai ono kemajuan. Awale sok iku ono tang bolo saiki wis karek loro, telu. Kan maju nemen. Sawepi iku. Lho, awakmu biasa sop kan ndek mburi. Lah, lek wis ngene iki iku tingkatno lek iso ngarepe imam. Masalah. Aku terakhir ngarepe imam dijejek. Imam marketing. Maksudnya iku apikno lek iso imam cedek iku cedekno pepet. Imam nandine mlaku iku pepeten. Aja sampe THR gak metu. Tapi kaya ya THR gak metu ya men karena iki mau pembangunane wis betul gak metu-metu wis ana kono ae. Lah hari ini pripun? Kan pembahasan hari ini karena akhir-akhir itu. Kita hari ini slow pembahasan bebas. Sampeyan mau bahas apa oleh iki. Ngene ya, ade iki ngaji kitab turos ya. Maksudnya iku ya aja sampai termakan oleh waktu. Bagiku waktu riyo poso atau waktu yang lain tetap ade kudu ngaji ya. Enggak ngene iki ana salah siji penemuan. Wis aja dikonrene ae wong salah tok ngono. Lho gak maksud iku. Wong salah siji wis 90. Ora iki penemuan manuskrip turos ditemokno. Iki kitab amuro kitab tasrif sih. Ero. Iku sing apa iku? Iku dalanan di daerah kawasan Mastrip sih. Iki kitab metode ngono iku lho, Rip. Pripun? Metode. Dadi kamu kan uwewo, maca kitab kan uwewo. Lah lek gawe metode iku insyaallah luwih cepet gak pahami lah. Enggak nang arek cilik-cilik, mulai arek cilik arek gede ngono iku iso. Oh, pakai ada metode. Tapi khusus metode untuk ini enggak ngerti. Kamu tahu krungu koyo metode Amsilati. Iya. Miftah. Oh, bacaan Al-Qur'an. Krungu anakmu ya. Sapa? Ya kan arek ngomong aku krungu. Aku iki waras amin kuping kowe dhewe waras. Ngomane nyedet-nyedet THR ngono pewekah ngono. Lah iki hari ini kita akan membahas tasrif sono. Tasrif sono. Lah ini salah satu kitab sing penemuan nanti kita bahas dengan Gus Muhammad Fuad Najib. Ini pengurus LTN Jawa Timur. Beliau ada di sini. Loh ya. Kok khawatir wong nang alun-alun. Ya enggak ada. Beliau di sini. Nanti kita bahas ini masalah tasrif, masalah metode, isi kitabnya apa, yang ditemukan. Jadi kan ini sejarahnya bagaimana. Sampai ini belum ketemu loh yang menciptakan tasrif ini kan. Oh, masih belum. Tapi Belum. manuskrip kitab itu ada. Masih diteliti. Nah, ini makanya dengan beliau kita bahas hari ini. Buat seluruh pemirsa yang penasaran metode apa yang ditemukan ini, habis ini kita akan bahas dengan beliau Gus Muhammad Fuad Najib. Fuad ya. Ini kita akan bahas serius hari ini. Gus Fuad, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pripun, Gus? Alhamdulillah. Injih. Hari ini kan ini
ini langsung saja Gus. Ini karena penasaran, seluruh Nggih. pemirsa ini kan penasaran tentang hari ini itu kalau belajar baca kitab. Heeh. Kalau misalnya lama sekali itu kan jarang orang mau. Sekarang itu maunya cepet, instan. Tapi jelas proses itu kan ada perbaikan-perbaikan. Nah ini sebelumnya kita tanya dulu ini tentang Tasrif Sono ini bagaimana sebenarnya Tasrif Sono ini manuskripnya. Nggih. Jenengan ngertos sono, tahu sono. Sono Mboten Kertosono semelep utawa Gang Sono. Kang Sono. Itu kang spiritual. Nama sono ini diambil dari nama dusun di Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Oh Sidoarjo. Ini masih masuk Indonesia nggih? Masih Alhamdulillah masih masuk Indonesia. Kayaknya wajah saya bukan wajah Indonesia kan? pedalaman. Secara DNA mungkin. Itu ditemukan di sono itu, di dusun sono. Tasrif ini dulu terkenal itu karena Aumayarham Yai Hasyim Asy'ari itu dulu ngaji tasrifan ini gitu loh. Jadi sebelum adanya kita tahu namanya kitab Amsilah At-Tasrifiyah karya Kiai Maksum Ali Jombang. Nah, itu kan sering kita belajar fa'ala yaf'ulu fa'lan wa fa'lan wa fa'ilun itu ya. Itu sebelum kitab ini lahir, bahasanya kitab Amsilah Tasrifiyah itu lahir, itu ada kitab pendahulu sebelum ini, sebelum Amsilah Tasrifiyah bahasanya. Yang menginspirasi Amsilah Tasrifiyah itu ada. Itu ada namanya Tafsir Sono. Tasrifan Sono kalau masyhur ya, masyhur di kalangan pesantren itu Tasrifan Sono. Karena jadi kitab ini sudah lama dan terus berjalan Tasrifan Sono. Tasrif Sono di daerah Sono itu tadi karena dan ini yang menjadi unik adalah penemunya ini musonifnya ini sampai sekarang belum jelas. Oh masih humul. Ada satu riwayat bahwasanya ini karena pendiri pondok pesantren Sono yang tadi saya bilang yang kemarin baru disahkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat Pak Dudung pas waktu itu. Itu kan sempat viral itu kan, ada pembukaan peresmian makam Aulia Sono Sidoarjo. Yang meresmikan Kepala Staf Angkatan Darat. Panglima ya sekarangnya. Sekarang sudah pensiun. Oh Pak Dudung. Pak Dudungnya sudah pensiun. Itu diresmikan sama Pak Dudung karena memang dulu daerah Sono itu adalah pesantren. Mbak Yai Hasyim dulu kan mondok di Panji itu. Ke Yai Yakub ya. Ke Yai Yakub yang karena kealimannya sampai mendapatkan putrinya Yai Yakub yang bernama Khadijah itu. Atau ada narasi yang lain, ada pendapat yang lain bukan Khadijah tapi Nafisah yang akhirnya istri pertama Yai Hasyim yang setelah mondok di Panji terus diajak ke Makkah Mukarramah untuk memperdalam ilmunya dan punya putra pertama terus meninggal di sana itu. Yai Hasyim ya karena memang beliau pendiri NU, ngajinya di Panji yang notabene Panji itu dekat dengan Sono. Kalau kita tahu Sidoarjo flyover niku. Flyover Jenggolo itu. Jenggolo niku. Kanan jalan itu kan pondok Panji, kiri jalan kalau dari Pasuruan, jenengan kan Pasuruan nggih. Pasuruan kanan jalan itu kan pondok Panji, kiri jalan itu pondok Sono. Jadi itu berdekatan. Jadi dulu banyak yang ngaji di sana, salah satunya Yai Hasyim, terus ada Yai Maksum dan Yai Khozin Putat Sidoarjo, bukan dari Sidoarjo saja tapi juga di luar Sidoarjo yang akhirnya banyak belajar di zona tersebut. Jadi itu sudah waktu zamannya Hadratus Syekh, zamannya Mbak Yai Sepuh itu sudah ada metode. Iya, metode tasrif Sono itu, tasrifan Sono itu yang terkenal. Iya. Makanya daerah Sono itu menjadi terkenal ya karena tasrifannya itu. Namanya makanya disebut tasrifan Sono gitu bahasanya. Bukan Sono di Sono gitu. Tapi kan karena memang begini, untuk zaman dahulu cara metode pembelajaran memang harus efektif karena mungkin setiap santri belum punya kertas, belum punya alat catat.
Leres. Yang maksimal Nggih. biasanya mungkin di Batu, Sabah atau zaman dahulu itu tasrifan ini adalah metode yang diciptakan sayangnya nggih mungkin musonefnya katanya Musonefnya tadi itu. tidak ketemu dan humul. Nggih. Ada beberapa pendapat memang, tapi belum ada validasinya gitu. Ada yang bilang ini yang ngarang adalah Yai Zainal Abidin yang makamnya di Tambak Sumur Waru. Oh, Yai Ada Zainal. yang bilang ini dulu Yai Abu Mansur dapat dari Trenggalek. Trenggalek ngapunten, Tulungagung sampingnya. Oh, nggih. Ini dulu dapat dari Tulungagung. Jadi masih simpang siur gitu loh. Saking humulnya, saking ikhlasnya mungkin ya. Kalau mungkin sekarang terkenal tasrif sono ya orang sono aja diakui. Ini mbah-mbah saya dulu yang ngarang gitu kan. Tapi saking humulnya, saking wirainya beliau-beliau ini bukan karyanya. Kalau yang diresmikan Jenderal Dudung tadi Itu makam. makamnya Makamnya para leluhur sono, para kiai-kiai Salah satunya sono yang mengajar Yai Hasim tadi. yang dikenal Yai salah satunya di sana itu ada pendirinya 3. Pendirinya bapak, 1 ayah 2 putra, Yai Muhayyin nggih. dan Mbah Abu Mansur dan Mbah Zakarkasi. Oh. Itu pendiri dari sono. Jadi dulu, terus sekarang ada di kompleks apa ya ini ya? Saya catat tadi soalnya. Itu daerahnya Mas. Kupusjat Optonik 2 Puspalat Angkatan Darat, Pusat Peralatan Angkatan Darat. Oh, itu ada lokasinya di dalam Lokasi Angkatan Darat. Lokasinya Angkatan Darat. Oh. Oh, masih. Jadi dulu zaman Orde Baru itu nggak boleh diziarahi. Oh ya, masih tertutup mungkin. Masih tertutup ya, karena Nggih, Mas. aturannya berbeda karena di dalam pusat Angkatan Darat, tempat peralatan Angkatan juga Darat. dikhawatirkan karena berbahaya juga nggih. Karena kan memang lokasi-lokasi tentara atau TNI itu kan lokasi-lokasi yang memang sengaja dibuat eksklusif karena di sana isi alat-alat dan lain-lain. Betul, salah satunya itu. Lah kok bisa di dalam situ itu kan juga menjadi permasalahan. Nggih. Ternyata dulu itu ketika Jepang datang ke Indonesia, terutama ke Sidoarjo, itu menguasai daerah sono itu. Oh, nggih. Daerah pesantren itu yang akhirnya menjadikan para pengasuh dan santri-santrinya kalang kabut karena dikuasai sama militer Jepang. Pas waktu itu ada kisah dari keluarga sono ini, dari Yai Basori, salah satu keluarga sono itu para duriyah pengasuh itu lari ke Jember. Nggih. Nah, bahasanya setelah Indonesia merdeka karena dianggap itu markas Jepang, akhirnya dikuasai sama TNI itu tadi. Enggak diiklal dulu gitu bahasanya. Koni sopo iki. Ono iklale bahasanya gitu. Karena memang waktu itu memang untuk menghindari. Cek kan izin Dek gitu. Enggak diiklal iki nggone sopo dhisik, Nggih. kena sopo gitu kan. Kalau di pesantren kan ada iklal Masih. itu. Asluhu miliknya siapa. Ini enggak diiklal langsung dikuasai. Dan dulu juga belum ada Pedok D, belum ada Nah, AJB, nggih. Mungkin ngonten kan. karena Terus memang tangkep alah. aturan tanah kan muncul mungkin di era-era modern. Lurus. Lah sekarang sejarah itu teman-teman dari LTN atau teman-teman Turos yang sengaja mencari memang kitab-kitab Nusantara yang ada Turos-Turos itu ditemukan manuskripnya bentuk satu persatu atau sudah Manuskrip sudah. Bukan satu persatu, sudah total jadi satu total kitab. jadi. Oh, sudah. Cuma kondisinya masih kurang baik. Nonton nggih. Dan sekarang manuskrip tersebut dipegang sama Yai Ali Masuri. Oh, nggih, Mbak Yali. Mbak Yai Ali karena mau diperbaiki dan lain sebagainya. Karena memang kan untuk merawat naskah-naskah yang lama itu kan memang butuh effort tersendiri lah bahasanya. Kalau dikasihkan saya mungkin bisa jadi lowaan nanti. Kadang ge diobong terus marangan diombe. Arep biyen ngono. Niku tulisannya bentuk teng kertas napa? Di kertas. Oh, Ini kertas ya. ini fotokopinya saya bawa ini. Beberapa fotokopi. Itu sejarahnya ditemukannya juga waktu LTN atau waktu lembaga Turos ini, Nahdlatul Turos ini memang konsen untuk ke kitab-kitab ini ulama. sudah terkenal dulu.
Tasrif Sono berarti itu begini, ini masih berjalan mulai dulu sampai sekarang. iya Oh. terkenal. Maksudnya Tasrifan Sono Oke. orang itu sudah masyhur dengan Tasrifan Sono tersebut karena memang dia dari sini akhirnya menginspirasi mungkin ya. Jadi adanya tasrif amsilatu tasrifiyah yang sering kita ajak, yang sering kita hafalkan, Oke. sering kita pelajari di pesantren-pesantren bahkan di madrasah diniyah. Oke. Jadi ini dari dulu sudah terkenal. Tasrif Sono, Tasrifan Sono dulu sudah terkenal. Bahkan ketika saya kecil saya masih ingat belajar sorof ning sono, Oke. belajar Tasrifan Sono itu sudah jadi dulu. Gitu. Berarti cetakan yang baru itu berulang-ulang sudah dicetak. Yang baru, yang Enggak dicetak, cuma difotokopi. Oh, di fotokopi. Nah, makanya sekarang. Tapi ini ditemukan yang versi lama. Nggih, yang lama sekarang di Yai Ali tadi. Oh, nggih, tapi Ya. karena ini kan versinya sampai sekarang Nggih. masih digunakan. Masih dalam digunakan. metode pembelajaran. Berarti yang lama dengan yang baru ada perubahan atau memang tetap Masih mungkin ada tambahan ya dari beberapa guru-guru kita yang ngajar. Contoh kayak di Tasrif Sono ini kan metodologinya dia setelah lugawi istilahi. Kalau di Amsilatu Tasrifiyah kan lugawi dibahas dulu sampai selesai baru nanti tasrif kebalik ngapunten, istilahi dulu baru lugawi dulu seperti itu. Kalau ini diselang-seling. Bab ini 1 sampai 6 katakanlah sulasi mujarrad lugawi, terus yang lanjutnya bab keduanya berubah lagi. Jadi tasrif istilahi dulu baru lugawi. Istilahi lugawi gitu. Kalau yang di Amsal Tasrifiyah dibahas dulu sampai lengkap mulai sulasi mujarrad, sulasi majid, mazid rubai, mazid khumasi sampai mazid sudasi. Terus baru kan tasrif istilahi seperti itu. Tapi kalau di sini enggak. Bolak-balik. Untuk menjelaskan ke pemirsa dan juga teman saya ini. Nggih. Itu lugawi sama itu biar dijelaskan. Oh, wonten Iya, nggih. karena memang tidak semua santri yang Leres. nonton jadi bisa Aku sedok-edok paham. itu biar dijelaskan dulu. Niki napa Gus buat? Istilahi lu. Tasrif istilahi itu Nggih. jadi kalau mungkin bagi orang awam Mudahnya apa? perubahan kalimat Nggih. istilahi itu perubahan kalimat pada zaman berubah. Contoh kalau di dalam fa'ala itu fi'ilnya madi, zamannya zaman lampau. Yaf'ulu fi'ilnya fi'il mudhari', zamannya zaman sekarang atau yang akan datang. Terus fi'il amr zaman yang perintah Istilahnya gitu loh. perubahan zaman kalau Perubahan istilahnya. zaman. Kalau lughawi itu dia di perubahan kata ganti orang. Fa'ala fa'alu gitu loh. Jadi satu fa'ala arti huwa, maksudnya dia di dalam situ ada domir huwa yang mana di dalamnya adalah dia laki-laki satu. Fa'ala huma, dia laki-laki dua. Nggih, perubahan di orang. Perubahan di kata ganti orang. Nah, ini sudah paham. Kalau belum paham nanti bisa langsung ke Pondok Sono atau ke Pondok Panji ya. Jadi biar lebih paham karena memang santri itu diajarkan mulai nol sampai tafsir Al-Qur'an tidak langsung. Kalau di pondok itu tidak langsung baca Quran, dibuka terus Quran dibaca, diterjemah bahasa Indonesia. Itu tidak, karena santri itu lebih detail, sanad keilmuannya lebih terjaga. Jadi kalau mau tanya tentang agama ya ke santri, kalau sekarang ke kiai lah ya. Lebih amannya lah ya. Ke Gus Amin sama Gus Arif juga nggak apa-apa. Oh nggih, langsung tersesat. Langsung pusing. Langsung pulang wis fa'ala. Fala tok ae. Sejarah Tasrifan Sono ini berarti turun temurun diajarkan di Pondok Sono, Pondok Panji, Pondok sekitar, Sidoarjo. Itu memang turun temurun diajarkan. Cuman secara penemuan siapa yang memang membuat metode itu belum ada validasinya gitu. Kecuali sudah dinaikkan jadi kitab Amsilah Tasrifiyah yang Tasrifiyah. ini kan Jombang ini. Nah, kalau di Jombang sudah ada yang Ali masuk. Okay. Ya, Sebenarnya Maksum Ali.
isi kitabnya apa, isi metode atau isi kitabnya itu tadi yang Nggih, itu tadi. berbeda. Kalau di tasrif sono ini ya, Nggih. kalau sambil buka enggak Nggak apa-apa. apa-apa, Mboten bebas apa-apa. ini Nggih. karena kita kilatan. Kalau khawatir mboten asal buka. Oh, bebas. Kudu apalan, Gus. Niki mboten latihan munggah kelas. Mboten usah apalan. Jadi kalau kita lihat di struktur di tasrif sono ini, dia tidak ada masdar mimnya. Masdar mim, masdar kalimat kalimat benda, kata benda kalimat. Kalau dalam bahasa Arab kan kalimat itu adalah kata. Kata benda yang berasal dari kata sifat. Contoh kalau fa'ala artinya bekerja, contoh nasoro ya menolong. Kalau nasron masdar itu pertolongan. Menolong kan kata kerja. Yeah. Nah, pertolongannya itu adalah masdar. Nah, di sini tidak ada masdar mimnya. Di kitab tasrif sono yang kalau di amsilah tasrifiyah itu ada masdar mimnya, fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf alan itu tadi. Sudah ada penambahan. Ada penambahan, ada penyempurnaan bahasanya seperti itu karena jelas semakin tahun akan ada penambahan, ada penyempurnaan dan lain sebagainya. Ini mungkin kan orang-orang juga penasaran, Gus. Isinya Nggih, gitu nggih. Sebagian kita baca tidak apa-apa. Oh, Jadi ngoten. kita baca sedikit Oh, untuk nggih. Jadi membedakan. di contoh di sini ya, Nggih. langsung fa'ala yaf'ulu di wazannya fa'ala yaf'ulu ya, wazan bab 1 sulasi mujarrad. Ini supaya enggak terlalu lama nanti kita baca. Fa'ala yaf'ulu langsung dikasih contoh nasoro yansuru, sama-sama salimnya, binanya selamat, binanya sama-sama sohe salim, jadi selamat, enggak ada huruf ilatnya di sini. Terus fa'ala yaf'ilu langsung doroba yadribu sama. Terus fa'ala yaf'alu fataha tahu fa'ila yaf'alu alima ya lamu fa'ula yaf'ulu hasuna yahsunu sama fa'ila yaf'ilu hasiba yahsibu. Jadi dia cuma langsung diambil yang sohi salim saja. Yang ilatnya yang yang bina yang nakis bahasanya yang ada huruf ilatnya itu nanti dibahas di bab yang selanjutnya. Jadi metodenya seperti itu. Nah, setelah membahas ini makanya dia langsung di kitab sono ini langsung membahas masalah tasrif itu tadi. Tasrif lughawinya fa'ala fa'alu fa'alat fa'alta fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Itu dibahas seperti itu. Jadi enggak terlalu, kalau di sini kan kita kelebihan ini kan ini sudah disempurnakan oleh Yai Maksum ya. Yai Maksum Ali karena memang cikal bakal ini kan, makanya ini saya kan juga guru. Saya beberapa kali melihat jenengan di kilatan ini, salah satunya kali promosi nggih. Iya, Promosi no jenengan. Padahal kan enggak tahu tentang ya. Dia pribadi. Hasil turosnya ulama Nusantara itu beliau-beliau ini memberikan pembelajaran mengarang kitab itu bukan hanya sekedar mengarang, tapi mempermudah bagaimana orang-orang yang dalam tanda kutip di Indonesia ini gampang mempelajarinya. Karena kultur budaya di Timur Tengah, kalau kita ngaji kitab-kitab di Timur Tengah dengan di Indonesia itu kan punya local wisdom yang berbeda. Lah ulama-ulama kita ini ingin menerapkan itu di sini, di penemuan kitab-kitabnya ini. Kalau mau sharing saja ya, contoh lah di kitab Al-Kailani lah, kitab Sorof juga. Itu kan bab 1 ala wazni fa'ala. Orang kan bayang ya apa? Ala wazni di fathah aine. Orang kan bayang piye iki aine di fathah iku piye rupanya. Mari ngono di dhammah fi'il mudhari dan lain sebagainya lah seperti itu. Kalau di kiai-kiai kita mempermudah itu tadi karena bahasa ini jenengan tadi enggak semua orang bisa paham. Itu dikasih kemudahan untuk, makanya beliau mikir sampai seperti itulah. Andai kata nggih ngapunten, inspirasi kiai-kiai turos Nusantara ini menginspirasi guru-guru, pengajar-pengajar di pesantren, anak-anak pesantren saya yakin gak nggih ngapunten, kadang guru kan ya mau jadi sampean THR, ngenteni THR bayaran mulai ngono tok. Tapi bagaimana pembelajaran itu bisa menarik, bisa mempermudah anak itu untuk paham tentang apa yang diajarkan.
Karena mungkin di setiap era pasti ada perubahan secara zamannya ya, meskipun di kitab-kitab sorof, di kitab-kitab nahu itu kan kitab sorof juga zamannya berbeda tadi. Jadi harusnya zamannya mengikuti zaman. Harusnya mengikuti zaman. Guru-guru ini juga harus kados jenengan sebagai pengajar itu harus punya inovasi, punya karya yang mempermudah, bukan hanya untuk kum saja nih. Kalau dosen kan kum aja munggah gitu. Jadi kalau metode kita yang ngajar itu, jadi murid itu tambah ngeluh, jadi tambah sumpek ngono. Harusnya kan ya justru ngeluh itu berarti kamu dia pikiran. Luar biasa. Boleh saya ngajar. Ya nemen. Jadi begini, memang metode dari beberapa turos, beberapa manuskrip yang ditemukan itu menyesuaikan keadaan daerah itu, menyesuaikan Nusantara. Karena pada zaman itu ya juga secara lafat, untuk melafatkannya saja lo sulit bahasa Arab, karena memang lidah-lidah Indonesia, lidah-lidah Nusantara. Makanya kiai-kiai dulu paling sering itu membuat metode mudah. Leres. Bahkan itu tulisan-tulisan beliau kadangkala kitab yang dari sana disarai dan ditulis ulang. Rata-rata ditulis ulang. Untuk murid-muridnya bisa memahami lebih mudah. Leres. Nah, kalau sekarang kan mudah. Kitabnya ada, PDF-nya ada, sistemnya ada. Kalau mau PowerPoint-nya ada. Semuanya ada metodenya. Tinggal kemauannya ada nggak? Lah, itu yang belum ada. Kalau dulu pakai lagu mungkin untuk menghafal ya, karena memang leres. anak-anak kalau misalnya sama ini kan anak-anak, kalau diajarkan pakai lagu, anak-anak kok gayaan. Anak-anak iso nggak anak ya. Sama kan anak-anak itu diajarno nggak lagu lah lebih gampang tuh, lebih mudah ya. Meskipun ngapunten Gus, ini kan keterbelakangan mental. Itu diajarkan pakai teori sulit, tapi kalau pakai lagu gampang Gus. Itu sekeluarganya itu pakai lagu semua. Kalau istrinya ini pulang nggak bawa uang nyanyi. Pokoknya lagunya banyak ini. Iya, tapi nyanyi rap tok iku. Nggak ada judulnya ya. Rap rock. Insya Allah gak nyeneni awakmu. Wis tak gendeng-gendeng bojo. Kan nyeneni mengaku sanoma. Nyambung itu tadi belajar sorof. Ini dulu ternyata kalau di sono itu. Dulu itu enggak dipakai ini ngajar sorof enggak. Tapi dipakai kegiatan sehari-hari. Kayak wiritan ngoten niku. Oh, metodenya dibaca kayak kalau era-era yang sekarang itu kita baca utawi di pondok itu. Kayak gitu. Baca utawi setiap selesai sholat. Kayak gitu. Jadi tasrifan dibikin seperti itu di sana itu. Jadi kan kadang kita ini belajar kalau di pesantren ya, iki dikongkon ngapalno sorof iki ambek kayak opo kan. Kita kadang kalau kita tahu metode ya, salah satu metode yang banyak dipakai di Indonesia terutama di pesantren itu adalah metode qawaidi bahasanya. Itu kan ada metode pembelajaran bahasa. Makanya tadi nggak bisa kita tanya nggak orang yang sembarangan itu mau nerjemah dan lain sebagainya, karena kalau di dalam bahasa Arab, di dalam turos itu kan penggunaan kalimat saja yang berbeda itu mempunyai arti yang berbeda. Contoh kalau di dalam bahasa Arab nih, di dalam bahasa Arab itu ada namanya qo'ada, ada namanya jalasa. Itu artinya kalau di kamus jangan lihat di kamus bahasa Indonesia ya, artinya sama-sama duduk. Qo'ada sama jalasa artinya sama-sama duduk. Loh, kenapa kok lafadznya berbeda? Ternyata duduknya itu berbeda. Bahasa Indonesia kan cuma duduk gitu saja. Betul. Ada qo'ada itu makanya namanya mak'at itu kan kursinya panjang. Kalau kursi sendiri gini kayak gitu kan. Ada mak'at, ada kursi gitu lah. Makanya ada jalasa, majelis. Ada qo'ada, mak'at itu makanya panjang. Jadi enggak sembarang enggak semudah itu bahasanya untuk mempelajari lah. Salah satu yang dipakai di metode pembelajaran terutama di pesantren-pesantren itu ada qawaid, di mana dia dikuati dalam masalah kaidah-kaidah bahasa Arabnya. Kaidah-kaidah untuk membedah kitab-kitab. Makanya banyak pesantren itu dia mahir alim dalam hal
kitab, tapi kadang kekurangan dalam hal apa ya, pelafatan, ngobrol, khiwar, Benar. muhadasa itu kurang. Tapi pemahamannya sangat reject sekali, sangat reject. Saya ini pengalaman 2018 kalau nggak 19, saya diminta untuk mendampingi Syekh Aun Al-Qudumi dari Yordan. Itu bawa orang banyak, salah satunya Dr. Muammar Zaki Al-Qaryuti. Itu salah satu doktor ilmu bahasa Arab di Yordan sana pas waktu saya komunikasi. Saya cerita masalah pembelajaran nahwu, bagaimana di sini diajari hafalan alfiyah dan lain sebagainya. Itu mereka takjub. Tapi kok takjak ngomong ibu ya bahasanya gitulah. Takjak ngomong ibu, tapi hari ini ngomong paham, tapi gak iso ngomong. Iki lah aneh gitu bahasanya gitu. Karena memang metode yang dipakai Qawaidi tadi, ada metode yang namanya sam'an safahiyan bahasanya. Itu metode-metode baru. Ada lagi namanya metode mubasyarah. Makanya sering kalau kita lihat ngapunten di beberapa pondok pesantren modern itu menggunakan bahasa Arab katakanlah di dalam kegiatan sehari-hari, dan pembelajarnya itu adalah metode mubasyarah. Jadi pembelajarannya bahasa Arab, penuturnya juga menggunakan bahasa Arab. Itu metode mubasyarah itu namanya. Ada namanya metode sam'an safahiyan, dan kalau yang banyak di pesantren-pesantren salaf yang dimaknani tadi utawi iki itu adalah metode Qawaidi. Lah, salah satu yang ada di sini itu dengan menggunakan metode itu, yang mana pendalaman nahwu, shorof sama hafalan itu sangat kuat di dalam metode ini yang harus diperhatikan. Intinya begini. Tidak sama pembelajaran bahasa sehari-hari, daily activity bahasa Arab dengan metode mentafsiri Al-Quran dan hadis dan bahasa-bahasa para ulama. Itu memang berbeda. Jadi artinya bahasa Al-Quran itu mungkin bahasa cerita dan bahasa sehari-hari, tapi cara penafsirannya yang berbeda. Karena memang sulit sekali, makanya harus belajar nahwu shorof ini. Lho, sampean kate bahasa Al-Qur'an wong bahasane bojo meneng lho, sangakno dadi arek meneng iku ngamuk lek pas meneng. Lah wong Gus Fuad lho sampe gak iso ngomong pemane aku. Dadi mentafsiri Al-Qur'an dan hadis itu butuh alatnya. Alat iku lho. Alat apa? Alat iku malah Dek. Awak dhewe kan ben dikongkon ngapal tok ajen. Kadang-kala kan kita begini, ada yang fasih dalam bahasa Arab ataupun bahasa Inggris, ya mentafsirkan Al-Qur'an atau hadis dengan bahasa sehari-hari tanpa nahwu shorof yang jelas, tanpa artinya kan kadang-kala harus ada makna tertentu. Kalau diajarkan di pondok pesantren makanya jelimet sekali di pondok pesantren, itu memang saking hati-hatinya para ulama untuk mentafsirkan itu. Lah ini bagaimana fenomena yang sekarang belajar bahasa Arab tiba-tiba mentafsiri dan lain-lain. Nah itu makanya ada beberapa metode yang mungkin ya yang bisa diterapkan dalam pembelajaran itu tadi. Ada satu ini ada Qawaidi yang mungkin pembelajaran baru belajar bahasa Arab terus dia mau nerjemah atau mau nafsiri itu nggak bisa. Kayak jenengan bisa bahasa Indonesia kan? Nggih. Bisa ngomong Indonesia? Bisa. Kayak beri saya satu contoh kalimat majemuk setara sama majemuk setingkat. Apa itu, Pak? Nggih. Kan sampean mikir ngono ya? Nggih. Lha bahasa Indonesia. Nggih. Bahasa Indonesia saja kita nggak paham. Nggih. Ayo nyoba. Coba beri saya satu contoh kalimat majemuk setara sama majemuk bertingkat. Ya napa contohnya? Itu Pak Sarip. Ya tahu ya napa majemuk setara nih. Sampeyan kok gak tau nggo majemuk sih. Biasa ono talqine barang iku lho. Ora majemuk iku. Ora. Wah, gak tau nggo majemuk iki ono yasine, kadang ono waqiae. Ono fotone, engko tak kei fotomu. Majemuk. Aku sering nekani talian. Kok bola-bola oleh majemuk. Dadi ya bisa disetarakan. Niku napa, Gus? Jadi kita saja dalam hal bisa bahasa Indonesia, ngobrol itu tadi yang tadi ngobrol. Cuma dalam pendalaman bahasa Indonesianya kita saja nggak paham, karena kita belum paham yang namanya bahasa Indonesia tersebut dari segi kaidahnya. Kalau dalam bahasa Arab alatnya. Kalau kita cuma hanya bisa ngomong bahasa Arab saja tanpa mengetahui alatnya ya percuma.
Gila deh. Nah, itu tadi. Orang-orang Arab dadi syekh kabeh kok. Betul. Bondo surban tok, tapi dia nggak paham tentang apa itu yang ada di dalamnya, apa itu kandungan ayatnya. Kalau ayat asbabul wurud, kalau Quran asbabun nuzul, kalau hadis asbabul wurudnya bagaimana, itu kan harus dipelajari. Ada ruwatul hadis dan lain sebagainya. Dari apa? Dari perkara yang sedikit, yaitu ummul ilm wa abul ilm. Bapak ilmu ambek ibu ilmu, nahwu dan sorof itu. Makanya ulama-ulama dulu sampai membikin rigid nggih. Dalam artian saya bilang rigid karena nopo? Detail loh nih. Saya nggak bayangkan tahun sakmonten yang musonef lah ini, katakanlah zaman-zamannya Yai Muhayyin. Ini bikin punya pikiran bikin seperti ini tuh. Benar. Inspirasinya apa sampai tak susun rek siji-siji. Dan itu sulit. Dan ini kalau kita bilang sekarang ya sulit sekali. Dan ini kita nggak bakal nemu di kitab-kitab yang karyanya orang-orang Arab. Bahasanya ini cocok memang untuk li ghairi natiqina biha, untuk orang-orang yang tidak menggunakan bahasa Arab tersebut. Karena apa? Dia langsung pada contoh. Makanya tadi saya ngomong di kitab contoh Al-Kailani lah. Di dhammah ain di fathah ain fi'ilnya di dom. Orang kan bayang kalau di sini langsung praktek dia fa'ala yaf'ulu fa'lan gitu saja selesai. Di situ itu yang menjadi titik berat. Maka kembali lagi ke tasrif sono, mudah-mudahan nanti ada yang meneliti lebih detail lagi supaya apa? Supaya ini sing musonefnya ini masih belum Dan belum. juga biar ilmu itu tetap terjaga. Dan memang peka zaman waktu itu diciptakan memang untuk itu tadi. Kalau memang orang Arab ya memang bahasanya dia mungkin belajar dengan bahasanya sendiri, dengan kitabnya sendiri. Lah ini kitab yang diciptakan memang untuk kita-kita. Iya. Sing wangel ngene iki lho. Iya, ala bondo to mek fasih ngono tok. Wah, koyo syekh ketuane. Makanya itu sulit. Misalnya bahasa Indonesia tadi diterangkan itu juga sulit. Kita untuk memberikan kalimat aktif dengan kalimat pasif saja itu sulit di bahasa Indonesia. Lah, sedangkan bahasa Arab itu lebih sulit lagi karena kan bahasa asing. Walaupun kita bisa ngomongnya bahasa Indonesia ya. Tapi tidak paham mungkin bukan dialektika. Kalau dialektika kan bahasanya, tapi ini kan konsep pemaknaannya yang berbeda-beda. Betul. Antara saya memukul anjing dan anjing dipukul saya itu kan sama sebenarnya, tapi kan berbeda kalimatnya. Oh, akhirnya beda anjing. Jadi lo ya enggak begitu anjing. Jadi begini. Kata aktif lo deh. Oh ya, mohon maksud saya enggak begitu, Rip. Iya gitu dan. Jadi maksud saya itu memang bahasa harus dipelajari untuk memahami. Lah kalau nggak paham ya tanya yang paham dong. Kalau mau memahami. Lah ini di situ kok bisa sedetail itu nggih? Lah nggih. Di sini nggih kalau kita lihat musonef entah siapa, entah beliau ini, kalau bahasanya tadi ada yang ngomong salah satu niku nggih tokoh di Sidoarjo, ada yang ngomong ini karya penemuannya Kiai Zainal Abidin yang makamnya di Tambak Osowaru. Ada yang ngomong seperti itu, ada yang ngomong loh, ini dulu Yai Abu Mansur, putranya Yai Muhayyin, saudaranya Yai Zarkasi, ini dulu pas waktu di Trenggalek itu sampingnya Tulungagung. Setelah pulang dari Tulungagung ya Abu Mansur ini baru mempraktekkan ini. Lah ini kan belum jelas siapa yang ada beberapa versi, tapi yang jelas musonef sampai memfikirkan detail-detail per kalimat. Nah, ini kan detail-detail per kalimat, per huruf, per kalimat, per kata, ngapunten. Per kata ini sampai didetailkan. Sorof dari fa'ala pindah ke yaf'ulu pindah ke fa'lan. Kalau di sini ketambahan wa maf'alan. Terus fa'ilun isim fa'ilnya dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di beberapa kitab literasi di kitab yang dari musonef yang Arab kan mungkin hanya fi'il saja. Tapi ini juga sampai isim fa'il, sampai maf'ulnya, sampai masdarnya dan lain sebagainya ini dirigid. Didetailkan satu persatu. Itu dalam bentuk amsilah atau contoh-contoh. Nah, kalau di sini tambahan ya kalau Yai Maksum Ali. Yai Maksum Ali ini kan Jombang. Yai Maksum Ali ini juga
malah kalau kita baca di jenengan tahu ini sampingnya ini kan. Ini kan bina soheh gini kan ya. Mudhoaf dan lain sebagainya. Fungsinya buat apa? Ini kalau jenengan teliti lebih dalam, selain dia menunjukkan binanya, ini juga cuma bina ini yang masuk di bab ini. Contoh di sini ada ajwaf wawi, gak ada ajwaf ya'i. Ajwaf ya'i gak mungkin masuk di bab 1. Saking detailnya loh, sampai kiai-kiai dulu napa. Makanya saya sampai guru-guru kok mikir Sampai ngajari muridnya kok ngene ngono, maju kabeh sak Indonesia iki. lek sing ngerti. Nggih. Itu kalau sekarang guru-guru mikir seperti itu kayaknya gurunya yang semakin pinter. Oh ngono. Muridnya memahami ini mendelewer. Nggih, karena dawuhnya Sayyidina Ali nggih, alimu auladakum li'annahum makhluquna fi zamanin ghairu zamani wiladatikum. Ajarilah anak-anakmu karena mereka dilahirkan di zaman yang berbeda dengan zaman kamu dilahirkan. Nggih. Zaman kita belum ada AI, belum ada Android. Paling zaman ini sampean HP ini ekstrajus ya. Nggih. Enggak apa? Murupe. Ekstrajus. Cek karetan. Masih- Karetan. Titit. Tapi bagus waktu itu kan mainannya ular-ular dong. jadi kan Mboten lebih neten bagus. Zeus nggih dulu nggih, masih ular nggih. Masih belum. Mobile Legend maka- belum ada waktu itu. Iya. Pakai merah wis. Masih Nintendo ya. Iya. Oh. Jadi kita bahas Nintendo untuk Ngomong Nintendo iki lho, Mas. Iki lho. kok malam bahas Ah, PS. iya. Kalau si Mansono nih mboten nonton anu nih Gus. Nah, maksudnya tanggal Oh, tahunnya ini ya. tahunnya. Kalau di manuskripnya ini saya catat kemarin. Ini supaya nggak lupa saya. Nggih. Saya cari dulu di manuskripnya, karena manuskripnya di bawah Yai Ali ya. Yai Ali Masyhuri. Ini 1328 Hijriah. 1328 itu sekitar habis duhur itu. Iya, setengah 2. Lah, toh enggak itu tahun. Enggak 1328 ya bener. Kan Mbak Hasim pondok saja sudah 14 ya. Nggih, 14. Ini 1328 Hijriah. Itu di manuskripnya nggih. Iya. Ada coretan di di manuskrip Tasrif Sono itu ada 1328 Hijriah. Berarti sebelum itu mungkin ya habisnya Indonesia. Tapi memang apakah gini nggih, metode kita Tasrifan Sono ini Nggih. yang disempurnakan di Amsilah tasrif ya. Amsilah itu satu kesatuan yang sama atau memang ada perubahan yang agak jauh? Ada perubahan nggih. Ada perubahan tadi, contohnya di sini nggak ada master meme. Terus di sini ada ditambahin master meme. Terus strukturnya yang dari tasrif istilahi ke lughawi, dari satu ini istilahi terus langsung kedua baru masuk lughawi. Di sini kan rintet istilahi dulu selesai baru lughawi. Cuma beda di situ saja hakikatnya. Kalau dari strukturnya kalau kita lihat ini mulai fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, terus isim fa'il dan lain sebagainya itu hampir sama. Ada di sini cuma tambahan di masdar mim. Di sini ketambahan masdar mim. Mungkin Berarti nggak? metodenya hampir sama sebenarnya nggih. Metodenya hampir sama. Memudahkan untuk memahami cara baca kitab dan memudahkan untuk dihafal karena praktek langsung ke katanya kata itu tadi. atau kalimat kalau Kalimat. bahasa Arab. Karena waktu saya ke Arab dulu, Dek, itu memang Arab ngantel. waktu TKI itu loh. Memahami bahasa Arab kan memang sulit. Kadangkala memang bahasa Arab santri itu lebih halus daripada bahasa Arab yang sekarang karena memang kan pasti ada perubahan-perubahan. Nah, betul. Kalau di Arab kan bahasanya memang berubah. Karena memang di sana kan yang namanya bahasa kan mesti setiap Era pasti mesti berubah. berubah. Dulu nggak ada kata-kata bro, itu nggak Iya, ada. nggak ada. Guys nggak ada. Sekarang kan Iya, sohib. Saya aja pas waktu ngobrol kadang dengan orang-orang Arab itu, bima tadhab, kamu berangkat di sini pakai apa? Bidaroja. Dia sudah nggak ngomong daroja, bisikil, bahasa Inggris. Bisikil. sudah Oh iya bahasa baru. iya. Nah, ini bisikil gitu. Nggih, bisikil. Motorcycle. Oh, mengikuti yang menjajah. Oh, nggih, Inggris. Jadi makanya
pembelajaran untuk memahamkan santri-santri ini memang tidak boleh hilang. Benar. Tidak boleh hilang, manuskrip ini harus diajarkan sampai era sekarang. Terlepas itu penyempurnaan atau pembuatan metode baru di era sekarang, ya silahkan, karena memang semua kitab dari siapapun rata-rata dari mbaya-mbaya itu pekajaman sampai hari ini pun masih bisa digunakan. Tinggal metode menyampaikannya mungkin sekarang berubah-berubah. Bisa pakai digitalisasi, bisa pakai secara langsung. Makanya kan ada yang memang supaya wis awak mulai anjane gak iso apal atau gak iso memaknai atau gak ro caranya sekali apalno ae akhirnya bentuk pujian itu ya guys ya. Setelah ngaji biasanya kan ada itu jenengan kan utawi. Betul. Ada pujian-pujian yang biasanya Pak Tarom, kurung mari Pak Tarom. Kan ya pujian itu. Iyalah iya. Sampai jadi Pak Tarom. Ayo Pak Tarom. Durung sahur ya. Durung sahur. Maksudnya dibuat pujian itu biar hafal memang. Iya, ya kan Pak Tarom. Lapa nih Pak Tarom. Lu enggak sekarang lu ketambahan iku. Ketambahan Pak Tarom. Pak Tarom. Pujiannya lu ketambahan Pak Tarom. Kayak nonton medsos ya. Kecuali begini nggih. Alfiah itu banyak dihafal oleh teman-teman seniman karena banyak diminta saat nyanyi di pondok pesantren itu menyanyikan bait Alfiah sampai hafal. Lah itu bisa dibuat metode sebenarnya. Sorof itu kalau dibuat lagu ngetren di nasional itu lebih mudah dihafalkan. Alfiah kan ngetren nasional gara-gara di Banyuwangi dulu kan. Pak Jokowi datang. Ini kan nanti ada materi dari Banyuwangi, Gus Ayung kan nanti. Oh, nah, itu nanti mungkin dipertajam. Salah satu vokalis. Vokalis. Ya Gus Ayung itu juga menjelaskan itu. Makanya kalau dibuat lagu itu dipermudahkan. Anak-anak sekarang lho, Dik. Sampean cek paham. Iku kayak jeduk-jeduk ta kan. Lek saiki lho, Dik. Lek jeduk-jeduk iku template, Dik. Ana wong lagune Coldplay iku wis dadi koplo kok malah. Artinya memang kita harus masuk di ruang-ruang medsos, masuk di ruang-ruang digital untuk memudahkan ya santri-santri dan masyarakat, lebih memudahkan menghafal. Lurus. Nah ini sekarang kan ini di akhir-akhir pertemuan yang kali ini nih, apa yang bisa dipesankan atau di-share kepada masyarakat tentang sebuah naskah kitab yang luar biasa ini? Mungkin untuk masyarakat ya mengilhami para musonif atau pengarang atau ulama-ulama dahulu, ini perlu kita terapkan pada era-era sekarang, karena sekarang ini kurangnya krisis akan moral, krisis akan karya. Ini banyak krisis memang sekarang. Kalau dulu hampir setiap pesantren kata Gus Baik kan mesti punya karya. Nah, sekarang kalau bisa itu dijaga. Ojo mari ngono kena anake mau didol. Karyanya dan lain sebagainya. Mana dilewakno bahasa tadi. Kalau bisa itu dijaga dan dilestarikan. Serta dulu kita kenal enggak yang namanya kitabnya Yai Syekhona Khalil Bangkalan bin Abdul Latif. Pas waktu zaman jenengan muda atau kita muda kan belum kenal. Setelah ada Turos ini kan baru mulai digali. Harus ada penggalian itu supaya tahu bahwasanya khazanah Islam di Indonesia atau Islam di Nusantara ini ternyata seperti ini. Hampir semua, makanya tadi saya bilang semua karya-karya itu punya lokal wisdom tersendiri-sendiri. Mungkin kalau kita lihat perbedaan madhab saja sudah berbeda antara madhab satu, yang satunya nggak ada Ma'ul Mustakmal, yang satunya ada Ma'ul Mustakmal dan lain sebagainya. Begitu juga pembelajaran di Indonesia, yang mana Indonesia ini bukan daerah di Timur Tengah, yang orang-orangnya mungkin berbeda dengan orang-orang yang ada di sana. Ning kono mangan wedhus siji gak apa-apa, ning kene langsung teler ya. Mangan wedhus siji dan lain sebagainya. Memang sih. Ya apa sih? Lah nek ngono ya apa, Pak? Mendem wedhus hukumnya ya apa? Kan ada yang tanya gitu nanti. Berarti kalau mangan wedhus gara-gara mangan wedhus. Itu harus kita bahasanya
punya lokal wisdom tersendiri yang harus kita rawat, terutama generasi muda ini harus mau merawat tinggalan-tinggalan dari para karyanya ulama-ulama terdahulu. Ini kalau 3 ini kalau yang saya bawa ini karyanya Yai belum jelas nggih ini ya. Tasrif Sono zaman Yai Muhayyin lah di sono. Ini karyanya Yai Maksum Ali. Jombang. Maksum Ali Jombang. Terus didetailkan lagi sama Yai Hasyim Ismui namanya di sini. Di tasrif uraian tasrif amsilah tasrifiyah. Jadi sering berurutan, nanti mungkin kitab kan kayak gitu sih. Disarai diringkes, sing gede dicilikno, sing cilik digedhekno. Dunia kitab kan seperti itu. Nah, supaya makanya tidak berhenti. Setiap santri dan pondok pesantren kan selalu punya karya tulis, punya karya pemikiran. Jangan hanya punya karya ayam. Jadi kan nanti makan terus isinya. Makanya buat seluruhnya santri-santri, ayo terus berkarya dalam ilmu. Dan sebenarnya setiap ulama-ulama Nusantara itu sudah punya karya tulis, punya literasi, punya manuskrip yang jelas yang diturunkan kepada santri-santri seperti kita-kita. Tinggal kita mempelajarinya. Makanya Gus Fuad kita terima kasih atas kehadirannya. Mungkin suatu saat kita akan ketemu lagi. Buat seluruh pemirsa, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi di Kilatan Podcast Ngaji Kitab Turas Nusantara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.